Kita akan memulai dengan mendiskusikan tentang organ dan fungsi kekuasaan negara. Jadi kalau kita, bahas tentang negara itu pasti terdiri dari, eee, lembaga-lembaga, terdiri dari organ-organ, dan masing-masing organ itu menjalankan, kekuasaan dari negara itu. Jadi kalau kita lihat di Indonesia misalnya ada yang namanya DPR, ada yang namanya presiden, ada yang namanya Mahkamah Agung, nah itu adalah organ-organ negara. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antar lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat. Ini pertanyaan dasar. Jadi ketika kita bicara tentang organ negara, itu pertanyaan mendasarnya itu adalah bagaimana pembagian kekuasaannya. Teman-teman mungkin sudah pernah mendengar ya, saya yakin tentang teori Montesquieu, trias politika. Pernah mendengar itu enggak? Saya yakin udah pernah mendengar ya. Itu ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Nah, Ya, Pak. trias politika itu sebenarnya bicara tentang pembagian kekuasaan dalam negara. Jadi sebenarnya kalau dalam demokrasi yang menganut ini ya sistem demokrasi itu kedaulatan atau kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat, tetapi rakyat tidak mungkin menyelenggarakan kekuasaan secara langsung. Rakyat tidak mungkin menjalankan pemerintahan secara langsung. Rakyat itu tidak mungkin ngatur ngatur gaji PNS, itu rakyat tidak mungkin. Rakyat tidak mungkin bikin undang-undang, rakyat secara langsung semuanya. Karena ada yang paham, ada yang enggak, ada yang cuma lulusan SD dan sebagainya. Dalam konteks atau dalam situasi semacam itu, maka kekuasaan dari rakyat itu kemudian diwakilkan kepada lembaga-lembaga. Perwakilan yang rakyat yang mewakilkan kekuasaan itu ke dalam lembaga itu dinamakan demokrasi representatif atau demokrasi perwakilan. Nah, di sisi lain, di dalam demokrasi perwakilan itu ada aspek. Jadi perwakilan yang yang diberikan oleh rakyat kepada wakil-wakilnya itu meliputi banyak aspek atau banyak bagian. Ada yang bagian kalau menurut Montesquieu itu ada bagian eksekutif, yaitu bagian yang menyelenggarakan urusan-urusan pelayanan atau menjalankan undang-undang. Ada yang bagian yudikatif yang menegakkan aturan perundang-undangan. Ada yang bagian legislatif. Nah, itu salah satu contoh dari pembagian kekuasaan. Jadi pembagian kekuasaan itu contohnya semacam itu. Nah, ketika kita bicara organ dan fungsi kuasa negara, itu sebenarnya kita bicara tentang bagaimana kekuasaan yang diberikan dari rakyat itu dilaksanakan dan dibagi-bagi. Jadi kalau kita bicara tentang organ negara, itu kita bicara pembagian kekuasaan dan bagaimana pembagian kekuasaan antar organ dan bagaimana hubungan antar organ-organ itu dalam rangka menjalankan menyelenggarakan kepentingan rakyat. Nah, jadi ketika kita bicara organ negara, kita bicara pembagian kekuasaan, itu ada dua pendekatan, ada dua cara yang biasa dilakukan. Jadi yang pertama itu separation of power, pemisahan kekuasaan, sama distribution of power, pembagian kekuasaan.
Ini mirip-mirip ya, tetapi berbeda. Separation of power itu artinya adalah kekuasaan yang didapatkan, yang diperoleh dari rakyat, yang berdaulat itu dipisah-pisah, diberikan kepada lembaga-lembaga yang terpisah. Jadi Montesquieu itu sebenarnya mengikuti separation of power. Jadi pemisahan kekuasaan. Ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan yudikatif. Di mana masing-masing lembaga ini terpisah. Tujuannya apa? Saling terpisah ini agar bisa saling mengontrol. Nah, yang kedua, ini ada yang namanya distribution of power, pembagian kekuasaan. Distribution of power atau division of power atau pembagian kekuasaan itu merupakan model pembagian kekuasaan di mana kekuasaan utamanya itu sebenarnya masih tunggal, masih diberikan kepada satu pihak. Baru kemudian kekuasaan tunggal ini dibagikan ke lembaga-lembaga lain. Contohnya apa? Contohnya itu seperti di Indonesia pada zaman Orde Baru. Jadi Indonesia pada zaman Orde Baru itu dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelum diamandemen, itu kekuasaan ada di tangan rakyat, itu diatur semacam itu, dan dilaksanakan oleh MPR. MPR ini kekuasaan tunggal yang mewakili rakyat. Kemudian kekuasaan yang didapat oleh MPR ini dibagi ke lembaga-lembaga lain, ke eksekutif, legislatif, yudikatif. Contoh lain division of power itu seperti pembagian kekuasaan di Amerika. Itu contohnya seperti di Amerika, di mana kekuasaan itu dibagi-bagi dari pemerintah pusat dibagi-bagi ke pemerintah daerah atau negara bagian. Nah, itu. Jadi yang membedakan antara separation of power dengan division of power itu di dalam separation of power atau pemisahan kekuasaan itu kontrol antar organ negara, kontrol antar lembaga itu sangat kuat. Eksekutif dikontrol oleh legislatif, eksekutif dan legislatif dikontrol oleh yudikatif. Yudikatif atau kehakiman itu diatur melalui undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Jadi saling ngunci, saling kontrol. Tapi dalam model division atau distribution of power itu saling kontrolnya itu ada, tetapi tidak sekuat di dalam sistem separation of power. Itu yang pertama ya. Jadi pembagian kekuasaan itu ada dua jenis, separation of power, pemisahan kekuasaan, dan distribution of power. Nah, pembagian kekuasaan di dalam negara demokrasi itu tujuannya adalah untuk limitation of power, untuk membatasi kekuasaan. Jadi kenapa kekuasaan itu harus dibagi-bagi dalam beberapa organ negara untuk mencegah agar tidak ada kekuasaan yang terakumulasi atau terkumpul ke dalam satu pihak tertentu saja. Kenapa harus dibatasi? Karena power tends to corrupt. Jadi kekuasaan itu cenderung untuk korup, cenderung untuk menyimpang. Orang kalau sudah punya kekuasaan itu dia cenderung untuk semena-mena. Agar dia tidak bisa semena-mena, maka kekuasaan dia harus dibatasi. Jadi kalau kita bicara pembagian, kita bicara organ negara, kita itu bicara tentang pembagian kekuasaan, dan pembagian kekuasaan itu ada dua jenisnya. Jadi separation of power, pemisahan kekuasaan, sama division of power atau distribution of power, pembagian kekuasaan. Indonesia itu sebelum reformasi itu menganut distribution of power atau division of power,
karena kekuasaan terbesarnya itu ada di MPR, baru kemudian dibagi-bagi ke eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pembagian kekuasaan atau pembagian peran antar organ negara itu samar. Jadi dalam dalam UUD 45 sebelum amandemen di era Orde Baru itu undang-undang itu dibuat oleh presiden bersama DPR. Inisiatif penyusunan undang-undang itu ada di presiden. Itu menunjukkan distribution atau division of power. Tetapi setelah reformasi UUD 45 di amandemen, ini Indonesia menganut separation of power, lebih cenderung separation of power. Jadi kekuasaan pembuatan undang-undang itu sekarang sepenuhnya ada di DPR. Eksekutif itu kekuasaannya adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Eksekutif itu to execute, untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan yudikatif untuk menegakkan undang-undang, mengadili tindakan-tindakan yang menyimpang dari undang-undang. Saya lanjutkan, bagaimana ciri doktrin separation of power? Ciri-ciri teori pemisahan kekuasaan. Yang pertama itu ada differentiation, ada pembedaan fungsi-fungsi. Jadi misalnya eksekutif itu fungsinya adalah melaksanakan undang-undang, legislatif itu membuat undang-undang, yudikatif itu menegakkan undang-undang. Jadi ada differentiation, ada pembedaan fungsi-fungsi. Terus yang kedua cirinya, ciri dari separation of power itu ada legal incompatibility of office holding. Jadi ada para pejabat yang duduk di dalam satu lembaga tidak boleh merangkap di lembaga yang lain. Jadi eksekutif tidak boleh merangkap legislatif. Demikian juga anggota DPR tidak boleh merangkap jadi eksekutif. Anggota DPR itu tidak boleh merangkap jadi kepala daerah, itu tidak boleh. Anggota DPR tidak boleh merangkap jadi presiden, itu nggak boleh. Jadi itu ciri dari separation of power. Jadi yang pertama tadi ada pembedaan fungsi-fungsi dan tugas antar instansi, antar organ. Jadi ada yang bertugas membentuk undang-undang legislatif, ada yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang itu eksekutif, dan ada yang bertugas untuk menegakkan undang-undang itu yudikatif. Ciri yang kedua, tidak boleh rangkap jabatan. Secara hukum itu eksekutif tidak boleh merangkap jadi yudikatif. Eksekutif tidak boleh merangkap jadi legislatif. Legislatif tidak boleh merangkap jadi yudikatif. Ciri yang ketiga itu adanya isolation, immunity, independence. Jadi ada pemisahan yang jelas antar organ negara, ada kekebalan dan ada independensi. Jadi antar organ negara ini tidak boleh saling mengintervensi. Tidak boleh. Legislatif tidak boleh mengintervensi eksekutif, eksekutif tidak boleh mengintervensi yudikatif dan lain sebagainya. Ciri yang keempat itu ada check and balances. Jadi ada keseimbangan dan ada peran atau fungsi saling mengontrol. Jadi dalam separation of power itu ada check and balances. Ada sistem kontrol. Jadi legislatif dikontrol oleh yudikatif. Yudikatif dikontrol oleh legislatif. Eksekutif dikontrol oleh yudikatif. Jadi saling mengendalikan, saling mengontrol, saling mengawasi. Terus kemudian ciri yang berikutnya, ciri yang terakhir itu coordinate status and lack of accountability. Jadi masing-masing instansi, masing-masing organ negara, eksekutif, legislatif, yudikatif itu mereka
karena saling mengontrol check and balances tadi itu, statusnya itu sama, sederajat, tidak ada yang lebih tinggi. Gitu. Jadi presiden sebagai kepala eksekutif dengan DPR itu statusnya setara. DPR tidak lebih tinggi dari presiden. Demikian juga Mahkamah Agung atau yudikatif. Itu statusnya setara. Dengan status setara ini maka bisa saling mengontrol. Nah, apa saja pembagian fungsi kekuasaan negara? Kalau kita bicara pembagian fungsi kekuasaan negara, itu ada dua. Yang pertama, pembagian secara horizontal, secara horizontal itu ini ya, sebidang gitu, sejajar. Nanti ada pembagian kekuasaan secara vertikal, atas bawah. Apa itu pembagian kekuasaan secara horizontal? Ini ada 3 sarjana yang mengajukan teori yang berbeda. Yang pertama John Locke. John Locke ini membagi kekuasaan negara, fungsi kekuasaan negara secara horizontal itu ke dalam fungsi legislatif, eksekutif, dan federatif. Fungsi legislatif jelas ya, fungsi untuk membuat peraturan, membuat undang-undang. Fungsi eksekutif itu adalah fungsi untuk melaksanakan undang-undang. Fungsi federatif ini adalah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain atau hubungan luar negeri. Jadi kalau bagi kekuasaan negara itu menjadi 3 ini, legislatif, eksekutif, federatif. Fungsi federatif. Federatif itu fungsi fungsi eksternal, fungsi untuk berhubungan dengan negara lain. Ya. Yang kedua, ini menurut Montesquieu. Montesquieu itu membagi yang tadi trias politika tadi itu ada 3 fungsi negara, organ negara secara horizontal. Yang pertama adalah legislatif, ini definisinya sama ya dengan yang John Locke tadi. Jadi fungsi legislatif, fungsi untuk membentuk undang-undang, fungsi eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, dan fungsi yudikatif, itu untuk menegakkan undang-undang. Kalau menurut Montesquieu ini 3 fungsi ini yang sekarang ini banyak diterapkan termasuk di Indonesia. Jadi organ negara itu dibagi menjadi 3 ini, termasuk Indonesia ini semacam ini. Nah, bagaimana dengan kekuasaan federatif yang tadi menjaga keamanan negara dan hubungan negara dengan negara lain? Ini kalau menurut Montesquieu, ini kekuasaan federatif itu masuk ke dalam bagian dari fungsi eksekutif. Jadi eksekutif itu pemerintah itu punya wewenang untuk menjaga keamanan negara dan juga menjalin hubungan dengan negara lain. Jadi begitu. Yang ketiga, ini menurut Van Vollenhoven. Dia mengajukan 4 pembagian fungsi di dalam organ negara. Jadi yang pertama ada fungsi regling, fungsi mengatur. Ini seperti legislatif ya, membuat undang-undang. Kemudian fungsi bestur, fungsi pemerintah, ini eksekutif. Kemudian fungsi res politi atau fungsi untuk menjaga keamanan. Kemudian fungsi justiti atau fungsi untuk mengadili. Jadi kalau menurut Van Vollenhoven ini dia menggabungkan antara John Locke dengan Montesquieu. Jadinya 4. Ada fungsi legislatif, fungsi regling, fungsi bestur atau fungsi eksekutif, kemudian fungsi res politi, ini fungsi federatif untuk menjaga keamanan, kemudian fungsi justiti atau fungsi yudikatif. Makanya teorinya Van Vollenhoven ini sering disebut sebagai teori catur praja. Jadi pemerintahan dalam sebuah negara
itu terdiri dari 4 fungsi ini. Secara mendatar. Berikutnya, ini pembagian kekuasaan secara vertikal, atas bawah. Jadi pembagian kekuasaan secara vertikal, itu adalah pembagian kekuasaan antar pemerintah pada tingkatan yang berbeda. Jadi pembagian kekuasaan secara vertikal itu adalah pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, tingkatan pemerintahan. Ini secara umum para sarjana itu mengartikan pembagian kekuasaan secara vertikal itu. Ini pembagian kekuasaan berdasarkan tingkat pemerintahan. Jadi pusat, daerah. Tapi juga ada sarjana Carl Friedrich itu memakai istilah pembagian kekuasaan secara teritorial atau territorial division of power. Jadi ini seperti yang saya contohkan di Amerika tadi loh. Di Amerika itu kalau menurut Carl Friedrich itu dia pembagian kekuasaan secara teritorial. Jadi pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan negara bagian. Pemerintah dengan negara bagian. Di dalam pembagian kekuasaan menurut tingkatannya atau secara vertikal, ini ada 3 model. Yang pertama desentralisasi, itu atau yang kita sering dengar. Jadi sebagian besar kekuasaan dalam menyelenggarakan pemerintahan itu oleh pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah. Ini seperti yang di Indonesia diterapkan. Yang kedua itu dekonsentrasi. Dekonsentrasi itu dia mirip dengan desentralisasi, tetapi ada sedikit perbedaan. Jadi kalau desentralisasi itu yang bagikan atau diserahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah itu seluruh kewenangan, jadi kewenangan dan tanggung jawab itu diserahkan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Sedangkan dekonsentrasi itu tanggung jawabnya itu tetap ada di pemerintah pusat, tetapi pelaksanaannya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jadi tanggung jawabnya itu tetap di pemerintah pusat. Pemerintah daerah itu hanya melaksanakan. Ini mirip-mirip sebenarnya ya. Perbedaannya itu rada tipis pembedaannya. Tetapi kita harus bisa membedakan. Jadi pembagian kekuasaan secara vertikal, pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, itu ada 3 macam. Desentralisasi atau otonomi daerah, itu artinya pemerintah pusat itu menyerahkan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, kewenangan-kewenangan tertentu kepada pemerintah daerah. Karena dia sudah diserahkan, maka tanggung jawabnya juga diserahkan. Jadi kayak di Indonesia itu otonomi daerah atau desentralisasi, itu pemerintah menyerahkan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah daerah, itu yang diserahkan tidak hanya urusannya tapi juga tanggung jawabnya. Jadi kalau ada apa-apa ya pemerintah daerah yang bertanggung jawab. Duitnya juga diserahkan. Jadi kalau desentralisasi itu kayak kita kalau yang sudah berumah tangga ya, itu suami atau istri yang bekerja, itu dia menyerahkan urusan mengelola rumah tangga kepada pasangannya. Ya, ketika dia menyerahkan, maka tidak hanya tugasnya yang diserahkan, duitnya juga harus diserahkan, tanggung jawabnya juga diserahkan. Jadi kalau dia diserahi untuk mengelola rumah tangga, harus disertai dengan dikasih duit sama
dimintai pertanggungjawaban. Nah, itu desentralisasi. Kalau dekonsentrasi, itu dia, kayak ke pembantu. Nah, kalau kita punya pembantu. Jadi pembantu itu diserai tugas untuk membantu mengelola rumah tangga, tetapi dia tidak diserai tugas untuk mengelola duitnya. Jadi duitnya tetap dikelola oleh, tuan rumah. Jadi nanti cuma, "Tolong kamu belanja beli air mineral, beli beras." Nah, dia cuma dikasih duit, sejumlah itu, sejumlah yang dibutuhkan. Nah, duit bulanan tetap dikelola oleh tuan rumah. Nah, itu dekonsentrasi. Paham ya bedanya ya dekonsentrasi dengan desentralisasi. Kalau desentralisasi itu yang diserahkan kewenangan, anggaran, sama tanggung jawab. Itu diserahkan semua. Tetapi kalau dekonsentrasi, itu hanya, apa namanya, penyelenggaraan urusannya. Duitnya itu, apa namanya, bisa diserahkan, bisa tidak. Tanggung jawabnya itu bisa diserahkan, bisa tidak. Yang ketiga itu pembantuan atau medik bewin. Medik bewin itu dia mirip dengan dekonsentrasi, tetapi dia lebih, apa namanya ya, dia lebih lebih sempit lagi. Tugas pembantuan itu, eee, jadi pemerintah pusat itu punya tanggung jawab, punya program, tetapi dia tidak bisa melaksanakannya secara langsung. Makanya dia nyuruh pemerintah daerah untuk melaksanakan, apa namanya, melaksanakan, pekerjaan atau program tertentu, gitu. Pemerintah pusat nggak bisa melaksanakan program atau kegiatan tertentu itu mungkin ya karena letaknya jauh dan lain sebagainya. Itu tugas pembantuan. Jadi, tugas pembantuan itu, eee, apa namanya, dia spesifik dia spesifik. Jadi hanya pada program-program tertentu saja. Jadi misalnya, eee, pengelolaan bantuan program bantuan beras miskin misalnya. Nah, itu tugas pembantuan. Pem eee, apa namanya, eee, pembuatan jalan tol. Nah, itu juga bisa tugas pembantuan. Jadi, pemerintah punya program bikin jalan tol, tetapi kalau pemerintah pusat melakukan sendiri itu nggak mungkin karena tempatnya jauh, misalnya di Papua. Makanya pemerintah pusat kemudian melalui tugas pembantuan menyerahkan pelaksanaan tugas itu kepada, pemerintah provinsi Papua. Pemerintah provinsi Papua melaksanakan tugas itu. Itu tugas pembantuan. Jadi yang diserahkan itu hanya pelaksanaannya, tidak ada kewenangan yang diserahkan. Jadi, dia memberi tugas, dikasih duit, kayak gitu saja. Dan apa namanya, dampaknya dia harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas itu kepada pemerintah pusat atau yang memberikan, tugas itu. Apa namanya, pembagian kekuasaan secara vertikal tadi ada 3 ya, apa, sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi. Ini sebenarnya, apa namanya, penjabaran atau apa, pengertian yang berbeda dari sini. Kalau di sini tadi kan ada desentralisasi, dekonsentrasi, sama, medebewin atau tugas pembantuan. Tapi kalau yang di sini ini, dia lebih umum. Jadi pembagian kekuasaan ini ada sentralisasi itu berarti kekuasaannya tidak dibagi, hanya dipegang sepenuhnya oleh, pemerintah pusat. Ada desentralisasi, yang tadi itu otonomi daerah, ada dekonsentrasi. Jadi ini hampir sama dengan yang sebelumnya, tapi kalau yang sebelumnya ini tidak mencantumkan sentralisasinya. Karena di sini, pembagian model sini, ini sudah, apa namanya, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara-negara demokrasi. Tetapi kalau yang model ini ada sentralisasinya, ini pembagian kekuasaan, secara vertikal, tetapi biasanya di negara yang belum demokratis. Jadi pemerintah pusat itu memegang kendali, eee, total 100%.